Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada, semoga sehat bersama keluarga. Izinkan kami mengulas salah satu pertanyaan dari seorang pengguna YouTube kepada si Malabapis mengenai permasalahan di dalam budidaya ikan konsumsi. Nah, teman-teman semuanya, di dalam melakukan budidaya ikan konsumsi, entah itu menggunakan metode bioflok, menggunakan sistem RAS atau kolam-kolam konvensional, kita banyak sekali menemukan kendala-kendala. Tidak hanya pengelolaan air, tingkat kematian ikan, harga pakan yang terus naik, tetapi kita juga dihadapkan soal pemasaran atau marketing. Nah, masalah pemasaran ini tentu menjadi dilema bagi teman-teman ketika sudah melakukan budidaya dan sudah berhasil panen. Hasil panen tersebut kesulitan untuk dipasarkan. Baik teman-teman, mudah-mudahan pada video ini sedikit membantu teman-teman tip yang akan kami berikan. Pengalaman kami adalah pada saat kita melakukan budidaya ikan konsumsi, contoh adalah ikan nila misalnya teman-teman semuanya. Yang pertama, kita jangan dulu memulai budidaya itu dalam skala besar. Walaupun dalam hal ini mungkin teman-teman memiliki kelebihan cuan dan bisa melakukan budidaya dengan skala besar. Tapi kami menyarankan mulailah dengan skala kecil. Lalu kenapa kita harus memulai dengan skala kecil? Walaupun sebenarnya kita memiliki potensi untuk melakukannya dalam skala yang lebih besar atau skala yang lebih banyak. Sekali lagi teman-teman, dalam hal ini pada saat memulai budidaya kita juga harus mulai melakukan aspek penjualan atau distribusi hasil panen yang teman-teman lakukan. Budidaya dalam skala kecil ini sebenarnya adalah untuk menyiasati bagaimana pemasaran yang akan teman-teman lakukan pada saat hasil budidaya tersebut berhasil. Jadi dengan teman-teman memulai skala kecil, nah, hasil panennya tentu kan tidak terlalu banyak ya, namanya juga skala kecil, sesuai dengan kapasitas produksinya juga masih kecil, masih mini ya teman-teman semuanya. Nah, ini akan lebih memudahkan bagi teman-teman untuk mempelajari situasi pasar. Dengan hasil produksi yang masih sedikit, teman-teman bisa memulai marketing dari skala rumahan. Teman-teman bisa menjual hasil panen misalkan ke skala tetangga, atau pasar-pasar terdekat, namanya juga masih sedikit. Nah, hal ini tentu tidak akan menyulitkan bagi teman-teman. Berbeda tentunya ketika teman-teman memulai usaha itu langsung skalanya besar. Ketika teman-teman berhasil misalkan panen 1 ton ikan, itu teman-teman akan kelabakan. Kesulitan untuk memasarkan. Sementara ikan, apabila tidak segera dipasarkan, dalam 1 minggu saja itu biaya operasionalnya sekian. Tentu ini akan sangat menyulitkan. Makanya kami sekali lagi memberikan tip kepada teman-teman, mulailah segala sesuatu dari skala kecil. Nah, skala kecil ini tentu menguntungkan. Dengan skala kecil kita bisa pelajari bagaimana kondisi pasar. Kita bisa memasarkannya dengan tetangga, ke rumah makan terdekat. Kalaupun misalkan hasil panen teman-teman itu belum laku, katakanlah belum bisa terserap oleh pasar, itu tidak akan menyusahkan. Kenapa? Karena kuantitasnya juga masih sedikit. Pengalaman yang kami pelajari dengan kita memulai skala kecil ini, lebih enak memasarkannya teman-teman. Kita bisa misalkan memanfaatkan media sosial, komunikasi dengan rekan-rekan kerja, atau teman-teman pada saat memulai budidaya ikan, walaupun dalam skala kecil tersebut, mulailah budidaya itu dengan membentuk kelompok. Misalkan ketika teman-teman ingin memulai budidaya ikan nila, itu jangan dilakukan dengan sendiri. Tapi buatlah komunitas, misalkan beberapa orang. 2 orang, 3 orang, atau 4 orang yang ada di lingkungan tempat tinggal teman-teman, atau rekan-rekan kerja, ya kan? Atau rekan-rekan kuliah, dan banyak lagi ya teman-teman. Nah, dengan kita memiliki komunitas atau memiliki kelompok ini, tentu teknik pemasaran juga akan bisa didiskusikan. Berbeda dengan kita budidaya skala tunggal. Atau kalaupun teman-teman kesulitan untuk membentuk kelompok, teman-teman bisa berkomunikasi dengan pembudidaya-pembudidaya yang sudah mapan atau sudah memiliki market ya yang bagus seperti itu teman-teman semuanya. Sekali lagi untuk pemasaran itu mulailah dari sekitar rumah kita dulu. Kemudian misalkan ada rumah makan, restoran terdekat, teman-teman boleh dekati. Mulailah manfaatkan media sosial dan mulai terbiasa seperti itu. Dan ingat, jangan dulu tambah kapasitas produksinya. Biasakan dulu dengan hasil yang minimal yang teman-teman dapatkan, artinya dalam skala kecil itu terserap dulu. Hasil yang sedikit tadi, namanya juga kita baru mulai, hasil yang sedikit tadi itu sudah lancar, sudah mulai terserap, sudah memiliki pembelinya, barulah teman-teman tingkatkan produksi. Itu saran dari kami ya teman-teman. Sekali lagi, ketika teman-teman memulai sesuatu langsung dalam skala besar, ketika teman-teman belum memiliki link, itu akan sangat menyulitkan. Dengan teknik kecil ini, teman-teman juga mulai terdidik bagaimana harga,
bagaimana fluktuasi harga, bagaimana keinginan pasar, bagaimana keinginan konsumen, ukuran-ukuran ikan itu seperti apa. Kadang-kadang segala sesuatu itu tidak bisa tertebak. Ketika kita misalkan panen ikan dengan ukuran sekilo 4, tiba-tiba pasar itu menginginkan yang sekilo 5. Ketika teman-teman panen misalkan dengan ukuran sekilo 5, tiba-tiba ternyata di lingkungan teman-teman itu, konsumen itu sukanya yang sekilo 3 atau sekilo 2. Nah, hal ini yang perlu teman-teman pelajari. Sekali lagi, walaupun teman-teman memiliki lahan yang luas, modal yang banyak, balas segala sesuatu itu dengan segala kecil. Terkecuali ketika teman-teman memulai usaha budidaya ikan itu memang sudah memiliki relasi marketing yang bagus. Itu lain lagi ceritanya teman-teman semuanya. Ini khusus bagi teman-teman pemula yang ketika memulai usaha bingung dengan teknik marketing atau pemasarannya. Tip dari kami, mulailah dalam skala kecil, hasil panen teman-teman coba pasarkan di sekitar lingkungan, kemudian pasarkan di rumah makan terdekat misalkan, dan coba kita untuk menjangkau daerah yang mungkin agak jauh dari tempat tinggal kita. Tentu ini akan lebih memungkinkan dan tidak memusingkan bagi teman-teman. Jangan dulu tingkatkan produksi ketika teman-teman belum memiliki pangsa pasar yang baik. Tapi ketika teman-teman sudah punya nama, sudah banyak yang mencari, sudah banyak order, sudah banyak yang membutuhkan hasil budidaya teman-teman, barulah tingkatkan produksi. Itulah teknik dan tip dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.